Halo, selamat siang sahabat semua. Kali ini kita akan membahas apa fungsi air ketuban untuk janin yang sedang bertumbuh di dalam kandungan. Jadi ada 7 fungsi air ketuban yang kita akan bahas saat ini. Yang pertama adalah untuk memberi ruang gerak terhadap janin. Jadi janin di dalam kandungan dia tidak hanya diam, tetapi dia meloncat-loncat, dia bergerak untuk memberikan kesempatan pertumbuhan otot dan juga tulangnya. Janin yang bergerak aktif berarti dia mengkonsumsi nutrisi dan oksigen yang cukup, sehingga menandakan bayi itu sehat di dalam kandungan. Biasanya janin dirasakan mulai bergerak oleh seorang ibu hamil mulai umur kehamilan 16 minggu sampai ada juga yang mulai merasakannya umur kehamilan 20 minggu. Biasanya pada ibu primigravida atau pertama kali hamil merasakan gerak bayi lebih lama. Jadi pada umur kehamilan 20 minggu atau 5 bulan biasanya baru mulai merasakan gerakan janin. Fungsi air ketuban yang kedua adalah untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil. Jadi suhu tubuh bayi yang normal itu mengikuti suhu tubuh dari ibunya. Bila suhu tubuh ibunya kurang lebih 36,5, maka suhu air ketuban yang normal itu kurang lebih 37 derajat Celcius. Fungsi air ketuban yang ketiga adalah untuk mencegah benturan. Jadi bayi berada di dalam selaput ketuban yang berisi air ketuban itu akan terlindungi apabila ada guncangan atau benturan dari luar. Sehingga apabila ada guncangan atau benturan dari luar, bayi tidak akan mengalami cedera. Fungsi yang keempat adalah untuk mencegah infeksi. Air ketuban di samping mengandung nutrisi, hormonal, dan zat-zat yang penting untuk janin juga berisi zat-zat kekebalan tubuh. Jadi apabila ada infeksi, bakteri atau kuman yang masuk ke dalam air ketuban, itu akan dinetralisir atau dihambat pertumbuhannya oleh air ketuban, zat-zat kekebalan yang ada di air ketuban. Fungsi yang kelima dari air ketuban adalah untuk membantu pertumbuhan paru-paru janin. Jadi janin di dalam air ketuban, di dalam rahim, itu akan menelan air ketuban dan juga menghirup air ketuban dan merangsang paru-parunya untuk berkembang. Fungsi yang keenam adalah untuk membantu pencernaan janin. Dengan menelan air ketuban secara teratur, maka pencernaan janin akan berisi nutrisi dan juga zat-zat kekebalan tubuh dan menyebabkan pertumbuhan perkembangan pencernaan janin. Fungsi air ketuban yang terakhir, yang ketujuh, adalah untuk media. Dilakukannya deteksi dini apabila ada kelainan-kelainan yang dicurigai bersifat genetik. Jadi ada suatu prosedur tindakan yang dinamakan amniogenesis yang dilakukan pada trimester kedua kehamilan dengan mengambil sedikit sampel air ketuban untuk menilai apakah janin mengalami gangguan yang bersifat genetik. Karena di dalam air ketuban itu ada serpihan sel kulit janin yang dapat dideteksi atau diperiksa untuk menilai apakah ada kelainan yang bersifat genetik pada janin tersebut. Itu 7 fungsi air ketuban untuk janin yang sedang bertumbuh di dalam kandungan. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna untuk ibu yang sedang hamil dimanapun berada. Sekian dan